Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Baik lagi ya dengan T-Talks dari Sukor Sekuritas. Jadi kita malam hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan Handi Erawan ya. Teman-teman pasti udah lihat di Instagramnya Sukor Sekuritas. Jadi Handi ini sudah sering ya teman-teman ya ngobrol dengan kita. Nah buat teman-teman yang mungkin belum kenal dengan Bro Handi, jadi Bro Handi ini adalah salah satu co-founder dari Hot Community ya. Jadi itu adalah komunitas untuk trading ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat kalian juga yang ikut Stock Wars 2024 ya, yang kalian ikut kompetisi trading dengan Sukor Sekuritas, salah satu hadiahnya itu adalah dari Hot Community ya teman-teman ya. Jadi topik pembicaraan malam hari ini tentunya akan menarik ya. Jadi kita akan membahas mengenai cara mengatur porto supaya tetap maksimal ya profit kita begitu. Dan juga tentunya nanti kita mau tanya-tanya sama Bro Handi nih ya, kira-kira tanggapannya dia melihat market sekarang itu seperti apa, dan juga prospek ya di tahun ini seperti apa juga begitu. Nah buat teman-teman mungkin kita absen dulu kali ya. Kalian nonton dari mana nih, dan mungkin boleh di-share juga kira-kira satu pekan ya teman-teman ya kita perjalanan kalian sepanjang satu minggu ini seperti apa begitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat 5 hari ke belakang, IHSG actually naik ya teman-teman ya 2,4%, walaupun tetap ada inflow asing ya teman-teman ya keluar begitu. Nah buat teman-teman juga di sini aku mau ingetin buat kalian untuk bisa bertanya ya saham-saham apa saja yang kalian sedang pegang atau tertarik, boleh banget ya tanya aja sama Bro Handi ya. Jadi diharapkan buat kalian semua untuk bisa interaktif ya di TikTok kita malam hari ini. Dan juga malam hari ini buat kalian yang join, aku mau bagi-bagi merchandise ya, hadiah. Tapi nanti infonya di pertengahan ya diskusi kita dengan Bro Handi Erawan. Oke, kita coba invite dulu ya Bro Handi Erawan. Halo bro. Iya. Halo Bro, selamat malam. Selamat malam bro. Apa kabar? Baik, baik. Baik. Lo gimana Bro, kabar Sehat, sehat sehat, ya? sehat, sehat. Mantap. Kayaknya baru Gimana? pertama kali nih gue liat lu pakai topi Bro. Oh, biasanya kalau gue live kadang gue suka pakai topi. Oh iya, 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 oke iya. oke. Iya iya. Sama Jadi lu mungkin belum ya? kenapa? Sama lu kayaknya belum pernah. Iya belum belum. Gue makanya gue komen Bro, kan gue merhatiin gitu kan. Nice, Iya nice, iya. nice. Oke, jadi thank you ya Bro Handi waktunya nih Sama-sama bro. buat Sukor, dan juga tentunya buat semua yang nonton malam hari ini ya, yang akan nonton juga nanti. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, di sini aku mau ingetin bahwa Instagram Live ini direkam ya. Jadi kalian bisa nonton di Instagramnya Sukor Sekuritas setelah Instagram Live ini selesai begitu. Sekali lagi aku mau ingetin juga teman-teman boleh ya interaktif ya. Jadi kita ngobrolnya santai banget ya. Kita udah sering juga ya Bro Iya ya betul. ngobrol. Jadi ya kita diskusi ringan aja lah, karena memang 1 jam juga gitu kan Instagram Live. Jadi ya kita mau Chill tanya-tanya aja. lu nih mengenai market gimana sekarang gitu kan, dan mungkin juga strategi, atau kalau misalnya ada tips lah ya yang lu bisa kasih buat teman-teman semua gitu kan, bagaimana cara mengatur portonya supaya tetap aman gitu di tahun ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini kan memang IHSG itu naik ya Bro, 1,3% 1,3%. Ya ya. betul. Dan selama 5 hari ke belakang, tadi gue udah sempat mention di awal juga tetap hijau gitu ya. 5 hari ke belakang itu 2%-an kalau nggak salah. Sebentar ya, 2%-an. Ya betul, 2%-an ya. Nah kira-kira tanggapan lo mengenai market gimana nih Bro Handi? Kan lo orangnya teknikal juga gitu kan. Jadi boleh di-share Siap, nih siap. sama teman-teman yang nonton malam hari ini. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat seminggu terakhir ini ya,
praktis minggu dari sebenarnya dari minggu lalu ya, minggu lalu Kamis Jumat itu kan sebenarnya market udah mulai rebound, dan reboundnya juga dari banking. Nah, gue liatnya sih lebih fokus ke 2 hari ini. Ini mungkin kalau mungkin teman-teman belum tahu itu, jadi rebalancing window dressing itu kan nggak cuma di Desember ya. Kan biasa kita kenal window dressing itu di Desember, padahal sebenarnya biasanya tuh major window dressing itu ada 2 kali. Jadi di pertengahan tahun sama akhir tahun. Nah, kemudian tiap 3 bulan itu pasti ada window dressing kecil lah. Dalam artian fund segala macam, baik fund lokal maupun fund asing, itu biasanya mereka akan melakukan pembobotan ulang, reweighting ulang, entah mereka udah jual di triwulan bukan 3 bulan pertama, habis itu mereka waiting ulang lagi, kayak gitu. Jadi yang terjadi di seminggu terakhir ini lebih ke adanya window dressing di market sih, soalnya. Dan gue lihat terutama tuh window dressingnya dari fund-fund lokal ya. Kalau kita lihat, dan kelihatan juga beberapa fund itu mulai ada akumulasi, walaupun asingnya masih ada sedikit jualan ya, jadi itu masih cukup ketahan gitu. Nah, walaupun hari ini kalau misalnya kita lihat, hari ini bahkan net buy asing tuh sampai 2T. Nah, biasanya kan kalau tiba-tiba ada net buy 2T, biasa itu karena dari rebalancing sih. Jadi nggak melulu langsung tiba-tiba jebret 2T. Itu agak kurang masuk akal apabila terus maksudnya bisa seandainya kita bandingin sama rupiah. Rupiah kan masih cukup melemah ya, masih di level 16.300-an. Nah, tadi gue sempat ngecek hari ini tuh sebenarnya tadi kalau teman-teman buka running trade BRI ya, tadi di tutupan tuh ada yang jual 1 juta lot, sekitaran 1 juta lot BRI, dan itu tadi gue iseng-iseng ngecek, itu rata-rata yang jualnya tuh BKF. Tapi di sisi lain yang makan itu bukan retail. Ya, sisi lain yang makan itu rata-rata adalah fund-fund lokal. Fund-fund lokal sama ya mungkin ada beberapa instansi yang tanda kutip mandatori, beli dong di BRI gitu. Jadi gue lihatnya khususnya BRI itu udah mulai ada istilahnya kayaknya instruksi untuk ini dijaga dong, jangan dibiarin begitu. Kesannya kayak gitu, bro. Ya, jadi gue lihatnya karena di sisi lain ketika misalkan ini ya salah contoh ya, BKF-nya buang, tapi yang makan itu kayak CCNI, Mandiri sama BNI ya. Nah itu, dan makannya tuh sekali makan tuh 3.000 lot, 5.000 lot. Jadi itu kan berarti bukan retail dong yang makan. Dan itu satu frekuensi, bukan yang di spread pecah-pecah, tapi itu sekali buy 3.000 lot, 5.000 lot. Nah itu kelihatannya udah mulai bankingnya tuh udah mulai diurus lah kayak gitu. Jadi praktis kalau gue lihat minggu depan, kalau misalnya dia koreksi nih, katakan contoh ISG naik sampai 71 hari Senin, mungkin pagi-pagi dia naik. Nah habis itu kalau selama seminggu ke depan itu dia koreksi, tapi koreksinya di level-level dekat-dekat 7.000, 6973. Nah itu kalau menurut gua itu saatnya kalian bisa, kita semua tuh udah bisa mulai koleksi banking. BRI, Mandiri, BNI itu yang belum gerak kan. Kalau BCA kan udah hari ini BCA udah 10.000 lagi gitu. Jadi yang masih belum gerak di blue chip banking, nah mungkin kalau minggu depan ada kesempatan untuk masuk, itu boleh. Dan di sisi lain kalau gue lihat banking ISG itu udah mulai bikin base. Secara teknikalnya dia udah mulai bikin base. Nah teman-teman tuh bisa cek, lihat BRI, BNI itu udah muncul pola-pola reversal ya, walaupun belum terkonfirmasi, tapi udah mulai muncul pola-pola reversal kayak seperti inverted head and shoulder di BRI, kemudian ada rounding bottom di Bank Mandiri, BNI juga ada sedikit model inverted head and shoulder, jadi udah mulai kelihatan. Dan di sisi lain, Telkom, kalau misalnya kita lihat kasus PDN
data nasional yang bocor, kemudian dikonfirmasi melalui Telkom bahwa data-data tersebut nggak bisa diselamatin, tapi kita lihat dari sisi Telkom. Dia gue beberapa hari ini sering ditanya kok impact ke Telkom gimana. Gue bilang Iya. impact ke Telkomnya sih nggak bakal. Soalnya contoh aja Telkom beberapa hari ini naik terus kan. Padahal ada lagi isu negatif. Tapi yang gue takutin, yang gue jadi minus itu adalah kitanya sendiri, Indonesianya sendiri. Karena hal-hal sensitif begitu, tapi kesannya di media, kesannya di luar tuh nggak diurus secara benar gitu loh. Nah itu mungkin jadi minusnya kita lah, minusnya Indonesia gitu. Tapi kalau ke Telkomnya sendiri, kalau kita lihat berdasarkan yang kita amati pergerakannya, ya kesannya nggak terlalu bermasalah gitu bro. Ya, ya, ya. Gitu. Oke, ya. Ini menarik ya. Jadi actually ini buat teman-teman yang nonton malam hari ini, Bro Handi actually udah kasih, nggak mau bilang sinyal sih, Iya. lebih ke arah memperhatikan, Ya, jadi ya, mungkin memperhatikan ada sektor-sektor yang sudah mulai terlihat menarik. Sebenarnya sektor ya. Tadi kita ngomongin banking ya, big ya, banks, betul. gitu kan. Karena sudah mulai membentuk base gitu ya, bro ya. Ya betul. Ya. Karena gini bro, kalau market atau blue chip saham-saham blue chip ya, kalau naiknya V shape itu jarang banget kuat. Pertama, biasanya kejadian itu kalau marketnya naik V shape, sahamnya, bankingnya naik V shape itu biasa karena setelah ada crash yang benar-benar crash. Contoh kayak 2020 Maret, kemudian September 2020 kalau nggak salah itu juga sekali. Tapi naiknya V shape. Nah itu jarang-jarang. Tapi kalau di kondisi yang saat ini nggak ada yang mengagetkan, ya harusnya dia nggak akan naik langsung V-shape gitu. Pasti dia akan konsolidasi bentar, habis itu baru naik. Jadi gue lihatnya minggu depan kalau dia koreksi itu peluang untuk kita masuk di blue chip di banking. Jadi buat teman-teman yang risk tradingnya nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu yang besar resikonya, ya boleh pantau banking. Banking Telkom tuh udah cukup menarik. Oke, thank you banget Bro Handi. Gue yakin banyak yang appreciate ya dari penjelasan lo di awal pembicaraan kita malam hari ini. Ya, gitu. Jadi teman-teman minggu depan boleh diperhatikan ya, tetap do your own research juga ya. Disclaimer begitu kan, tapi tentunya ini bisa membantu lah ya, menjadi supportive factor juga buat kalian bisa cepat menseleksi ya mana sektor atau mungkin saham yang bisa memberikan profit buat kalian begitu ya. Oke, kalau gue tanya bro, tapi kalau kita ngomongin big banks, kalau dari lihat 4 big banks ini menurut lo yang lebih menarik mana bro? Kalau lihat? Kalau 4 big bank yang paling menarik itu justru gue lihat 3 banking BUMN kita ya. Kalau BCA kan udah naiknya udah duluan dan dia turun juga nggak terlalu dalam. Nah yang paling dalam kan sebenarnya BRI, Mandiri, atau mungkin kalau misalkan mau suka bank yang agak lebih murah, BNI secara valuasi. BNI jauh lebih murah gitu. Jadi 3 pilihan itu boleh, karena gue lihat juga 3 pilihan ini posisinya juga cukup bagus, cukup sama, nggak yang aneh, nggak ada yang beda gitu. Jadi bisa dimanfaatin sih. Itu 3 itu boleh dipilih lah salah satunya. Iya. Oke, ya menarik banget ya, pas banget nih ada yang nanya. Ya, jadi tadi sempat nanya yang reboundnya paling cepet katanya ya, tapi rebound itu dari antara biasanya BNI itu lebih volatile. Iya. BNI itu naiknya lebih. Habis itu Mandiri ya bro. Habis itu Mandiri. Nah biasanya yang terakhir tuh BRI gitu. Iya. Setuju. Ya teman-teman tetap ya ikutin risk profile kalian juga, mungkin bisa nyicil juga ya kalau kalian masuk. Dianalisa lagi. Ya dianalisa lagi, jangan ini ya, mungkin sini ada teman-teman yang merhatiin aja karena mereka udah nggak ada cashnya bro, udah nambah. Waduh gawat. Lagi nyangkut gitu ya teman-teman, nggak apa-apa ya, saya juga salah satunya terjadi ya, itu di pasar modal biasa. Ya, itu proses kita proses belajar semua.
Nah, betul betul. Jadi balik lagi ke ya conviction masing-masing ya Betul. teman-teman ya. Kalau gua kan emang percaya in the long term ya memang banking itu bagus. Jadi ya tinggal ditunggu. Tergantung time frame aja kita seberapa sabar aja sih gitu ya. Kok bisa diulangin urutannya soalnya macam-macam. Ya jadi teman-teman tadi tiga banking ya. Kalau misalnya kita lihat BBCA kan udah naik duluan. Yap. Jadi potensi yang lebih menarik adalah jatuh ke tiga saham yang Yap. lainnya gitu ya, bisa dilihat yang pertama itu tadi BBNI, habis itu BMRI, sama yang terakhir Yap. BBRI gitu ya. Tadi juga actually jangan langsung stuck di big bank ya teman-teman ya. Tadi Bro Handi juga mention mengenai Telkomsel gitu ya, ini juga bagus banget, bisa diperhatikan sama kalian begitu ya pergerakan harga sahamnya. Oke, Betul. Gimana teman-teman bro? yang nanya-nanya terus dilanjutkan ya pertanyaannya, kita tampung dulu, nanti kalau udah mulai Q&A nanti kita akan ambilin pertanyaan kalian ya. Jangan khawatir, kita malam hari ini kita mau bikin beda dikit, jadi ngambil pertanyaan kalian juga lebih banyak gitu Yes. ya. Oke, bro, kalau misalnya gue mau bahas sedikit mengenai ini deh, short Yap. selling bro. Yap. Dulu tanggapannya gimana tuh? Tipis aja lah, walaupun nggak topik, cuma kan ini salah satu ya sesuatu yang perlu dibahas juga lah ya di pasar modal gitu kita kan. Kalau Ya. lu gimana bro ngeliat short selling Kalau tuh? gue lihat gini, gue sih pertama background kita ya, Ya. maksudnya market. Menurut gue market kita itu belum terlalu dewasa pertama. Hmm. Kedua, market kita itu masih cenderung kecil bro. Dan Hmm. artian market capnya kecil lah. Kita kalau nggak salah 11.000 T ya atau berapa Hmm. ya? Gue lupa. Pokoknya tapi kita tuh masih dianggap kecil lah, masih terlalu kecil. Jika dibanding sama misalkan kita mau banding yang gede lah, nggak usah jauh-jauh sampai US, bandingan Jepang, Korea, sama China itu mereka masih lebih gede daripada kita gitu. Kita tuh cenderung lebih kecil gitu. Nah, yang kedua, pengetahuan literasi kita terhadap market pasar modal khususnya itu masih kurang. Dan soal short selling ini tuh sebenarnya gue yakin short selling tuh nggak akan dibuka full semuanya ke umum gitu, pasti ada selektifnya lah. Misalkan Ya. gue nggak tahu tapi mungkin harusnya biasanya at least kita mungkin punya akun margin ya. Kalau misalnya teman-teman yang udah punya akun margin kan otomatis modalnya cukup gede. Nah itu harusnya itu yang mungkin kalau mereka ngajuin bisa dapat akun short sellingnya. Jadi di sini juga gue sambil jelasin ke teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya short sellingnya katanya Oktober bakal berlaku, itu nggak langsung bisa dipakai di akun yang kita saat ini pakai, akun reguler, akun margin, itu nggak bisa. Pasti akan ada akun yang lain. Jadi akun khusus untuk short selling. Dan itu nggak mungkin semua orang dapat. Itu pasti ada selektifnya. Itu. Kemudian kalau kita bilang kenapa selektif kok ya, karena baik-baik lagi kalau short sellingnya salah, yang kena sebenarnya adalah sekuritas. Risk manajemennya pasti jauh lebih ketat kan bro ya, dan itu sangat meresikokan si sekuritas. Jadi short sellingnya pun pasti gue yakin akan sangat selektif. Nah masalahnya kita yang nggak short selling, kita sebagai retail yang nggak short selling itu, gue tuh memperhatikan dia ada 116 saham. 116 saham artinya nggak cuma blue chip, tapi second liner, bahkan third liner. Kalau nggak salah gue sempat lihat saham TYRE itu tuh masuk. Saham TYRE, saham Gajah Tunggal yang which mean market cap-nya kecil, ya market cap-nya kecil, itu cenderung bisa disetir sama ya big player gitu. Jadi gue pernah bikin di post gue. Nah itu kalian juga bisa lihat nanti. Nah intinya gampang, kalau market cap-nya terlalu kecil tuh gampang dimanipulasi bro gitu. Jadi jatuhnya marketnya enggak murni, enggak alami, tapi dimanipulasi. Karena apa? Karena ada si short selling ini. Nah short selling ini yang gua concernin di market yang kecil. Kalau dia short selling tapi saham-sahamnya cuma saham-saham blue chip atau saham-saham IDX 30, LQ45, IDX 30, gue masih oke lah gitu, nggak masalah. Cuman masalahnya dari list-list sahamnya tuh ada yang kecil. Nah itu yang cukup menurut gue berbahaya. Bahkan menurut gue sekelas Antam aja tuh mungkin cukup berbahaya juga gitu.
cukup bisa dimanipulasi lah gitu. Nah itu yang gue concernnya di situ sih gitu. Oke, iya. Jadi kemarin tuh memang gue sempet bahas sama Olivia Cahyadi Iya. bro, Selasa kan topiknya memang membahas tentang short Short selling. selling dan sama jawabannya kayak lo, bahwa marketnya belum dewasa, tapi gue suka lo nambahin actually bahwa market kita ini memang kecil gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin orang yang belum terbiasa melihat bursa di luar IHSG itu mungkin kan nggak bisa Nggak tahu ya. membandingkan kan bro. Iya. Iya gitu. Jadi betul gitu ya, takutnya dengan apa ya, bisa dibilang terms and condition yang tidak rapih dan benar itu sangat bisa jadi pedang bermata Ya, dua lah ya buat ya ekonomi betul. kita juga begitu kan. Mm-mm. Ya ya, jadi thank you banget nih ya bro, input sama insight-nya. Sama-sama. Ya, jadi teman-teman kemarin juga sempat ada yang bingung-bingung bro, short selling itu apa dan sebagainya gitu kan. Nggak usah ngebahas dampaknya dulu deh bro, short selling aja belum tahu gitu kan. Iya, Nah, iya jadi betul. dengan penjelasan lo ini, harapannya semoga teman-teman di sini mulai terkikis lah ya demi sedikit gitu ya, gambaran kelihatan begitu ya mengenai kebijakan short selling yang sedang dibicarakan saat-saat ini. Oke. Buat teman-teman semua, sebelum kita lanjut, aku mau ingetin sekali lagi, ini Instagram live-nya di save ya. Jadi kalian jangan khawatir, kalian bisa nonton lagi dari awal. Dan juga aku mau bagi satu merchandise ya. Satu merchandise buat teman kita yang nonton malam hari ini untuk mendapatkan sesuatu yang menarik dari Sukor gitu ya. Yang kalian perlu lakukan cuma screenshot aja Instagram ini, terus tag Instagram Sukor Sekuritas dan juga Instagramnya Bro Handi. Ya, tadi gue udah jelasin bro, jadi Bro Handi ini kan co-founder dari Hot Community ya. Yes. Dan lu tuh bisa gue yang ngerasanya, gue nggak tahu deh kalau lu nganggapnya sama apa enggak. Gue ngerasa Hot Community itu udah sahabatnya Sukor lah ya gitu. Always. Karena lu karena ini ya, maksudnya yang membantu kita di awal saat Hot Community baru dibantu itu kan dari Pak Bernard. Jadi sampai saat ini tuh apapun yang diminta sama Sukor ya kita sebisanya kita nanggepin gitu loh. Kita penuhi gitu. Karena ya yang gue pertama kali live IG itu sama Pak Bernard gitu. Sama Sukor. Jadi ya secara tidak langsung ya Pak Bernard yang membuka jalan, jadi ya why not untuk Sukor. Ya, jadi buat teman-teman ya yang mungkin di sini yang nonton ada yang ikut Stock Wars gitu ya. Jadi kalau kalian menjadi juara ya, ada hadiah utama dari Sukor, tapi ada juga hadiah lainnya dari para sponsor ya, dan salah satunya adalah dari Bro Handi dan juga partnernya dan komunitasnya ya teman-teman di sini ya. Jadi gue mau publicly say thank you juga nih bro ya buat support ini ya bro ya. Oke. Sama-sama. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari gua. Nanti kita mungkin boleh coba ngambilin pertanyaannya teman-teman yang nonton malam hari ini ya. Wah, ini ada Koberat 88, kita wave dulu. Oke. Halo kok. Ya, jadi kalau lu gimana nih bro? Tadi kan gua nanya mengenai market sekarang gitu ya. Bisa dibilang ke belakang lah ya. Kalau misalnya lu ngelihat market ke depannya gimana nih? At least satu kuartal ke depan lah, atau mungkin sampai akhir tahun, menurut lu gimana nih kira-kira bro Hadi? Kalau gue lihat harusnya market itu at least udah nggak bikin, kalau nggak ada masalah apapun dengan kondisi saat ini, harusnya marketnya sekarang udah mulai bottoming lah, dan artian low-nya udah kemarin. Kalaupun nanti seperti yang gue bilang seminggu 2 minggu ke depan dia masih ada koreksi, tapi dia nggak bikin low baru, itu kemungkinan bisa balik lagi ke atas gitu. Jadi gue liatnya khususnya Juli Agustus itu juga bertepatan dengan berbagai laporan keuangan yang bakal keluar di Q2. Nah itu harusnya bisa membuat market jauh lebih bagus sih dibanding sebelumnya. Jadi gue liatnya 3 bulan ke depannya itu harusnya market cukup menarik. Mungkin September harusnya ada koreksi lagi, tapi kalau dibilang marketnya udah di bawah lagi yang di low kemarin, harusnya sih udah enggak ya. Tapi dengan syarat itu, dengan syarat marketnya udah enggak kondisinya udah nggak ada yang aneh-aneh lah gitu. Karena kan sebelumnya tuh kita udah mulai
udah mulai akan ada pilkada gitu-gitu, harusnya itu mudah-mudahan udah nggak ada sentimen negatif lah. Nah, jaga-jaga misalkan kalau ada sentimen negatif, ya gue rasa market mungkin masih bisa ke bawah, masih bisa new low gitu. Tapi kalau selagi udah nggak ada yang aneh-aneh sih harusnya masih cukup bagus sih. Jadi kalau gue lihat, sorry, kalau gue lihat harusnya at least market itu bisa ngetes sampai 72 itu masih cukup oke sih menurut gue. Jadi walaupun kan kemarin low-nya tuh di 67 ya, di 67. Habis itu dia rebound. Nah, ketika dia udah mulai bisa konsol di atas 69, katakan mungkin maksimalnya di atas 69 harusnya udah mulai cukup bagus. Jadi walaupun dia belum break lagi ke atas, tapi dia konsolidasi, ada turunnya, tapi turunnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Terus kita juga harus pantau outflow inflow-nya asing seperti apa. Kalau udah nggak ada yang deres-deres kayak seminggu mungkin bisa 3T, itu harusnya udah cukup aman sih bro. Cuman kalau gue lebih prefer marketnya, kalau gue lebih prefer tradingnya daily atau swing dulu so far. Selagi marketnya secara strukturnya dia nggak berubah, nah strukturnya itu dalam artian market secara struktur ISG-nya kalau dia break udah berubah trennya dari downtrend ke sideways atau ke uptrend, nah itu gue mungkin metodenya baru berubah jadi ke swing. Tapi kalau selagi downtrendnya belum terkonfirmasi patah, gue mungkin akan tetap manfaatin ranging market, ranging saham, beberapa sahamnya gitu sih. Jadi mungkin kayak kalau gue sampai sekarang kan gue masih di hot community juga, kita lebih cenderung yang buy di dekat-dekat support atau dia lagi retrace atau throwback, habis itu kita jual di dekat-dekat resisten, dekat-dekat resisten terdekat ya. Karena apa? Karena marketnya sampai saat ini rangingnya begitu cara mainnya, jadi udah kita ikutan gitu, kayak gitu sih. Oke. Wah, ini jadi di spill strategi juga nih ya. Nggak apa-apa, kita berbagi. Oke. Iya, jadi mungkin kita lompat-lompat ya. Pertanyaannya kita ambil dari teman-teman yang nonton nih. Kalau dari gue itu aja dulu. Thank you banget ya sekali lagi Bro Handi. Ya teman-teman, sekali lagi aku mau ingetin di sini kalau kalian ada pertanyaan yang mau dijawab mengenai saham yang kalian pegang, mungkin nanti dari Bro Handi bisa dikasih insight ya. Boleh. Dan juga kalau mau ada pertanyaan kalian mengenai topik kita malam hari ini ya, cara mengatur porto ya. Mungkin ada teman-teman yang portfolionya terbakar gitu ya dengan keadaan market sekarang, mungkin boleh sharing juga gitu ya di sini. Boleh. Oke. Pertama coba kita lihat nih, ada pertanyaan dari Rahmat Tarif. Dia nanya mengenai BRPT nih bro. Lo kalau ngeliat BRPT sekarang gimana nih tanggapannya? Kalau gue lihat BRPT itu so far masih cukup downtrend ya. Dalam artian dia punya support di sekitar 900 dan itu support yang cukup kuat. Dia ada corporate action, dividen plus saham bonus ya. Tapi saham bonusnya kecil, jadi nggak terlalu gimana-gimana sih. Cuman secara teknikal dia masih cukup cenderung downtrend. Mungkin dia akan terkonfirmasi jalan kalau misalkan dia udah bisa break 1080 atau at least mulai dari 1040. Jadi begitu dia udah bisa nge-break 1080, otomatis balik lagi ya soal struktur marketnya yang dari downtrend udah mulai akan konfirmasi belok arah. Nah begitu dia udah konfirmasi belok arah di level 1080, dia baru cukup enteng untuk naik ke atas. Jadi buat teman-teman yang mungkin takut, ya better tunggu dia breakout dulu, secara strukturnya dia berubah dari downtrend menuju uptrend atau mungkin sideways ya baru masuk. Tapi kalau teman-teman yang mungkin mau nyicil dari sekarang, gua rasa juga masih belum cukup oke, walaupun harusnya mungkin dari dekat 900 cukup menarik resikonya. Tapi untuk level-level sekarang sih kayaknya sabar, nanggung sih soalnya. Cukup nanggung. Oke, jadi memang lagi di dalam level yang tanggung gitu ya bro ya. Iya.
Karena Ya, ya, Kak. Mm, karena gue liatnya BRPT itu sekarang udah nggak ada mm, target ya, udah nggak ada tujuan dibanding anak-anaknya. mm, Anak-anaknya yang sekarang yang masih saya rasa masih punya tujuan itu brand sama cuan. Nah, mm, karena brand udah naik cukup tinggi, nah teman-teman tuh boleh liatin cuan. Walaupun cuan market cap-nya volatilitasnya, likuiditasnya nggak terlalu besar, tapi at least itu punya kesempatan lah untuk bisa manfaatin. Nah, cuan cuan menurut gua akan mulai menarik ketika dia udah bisa ngebreak di atas 91. mm. Ketika dia udah bergerak di atas 91 itu udah cukup menarik. 9000, 91 itu area-area resist yang cukup kuat untuk si cuan. Itu boleh perhatiin. Kemudian PTRO. PTRO kan juga ini ya, sekarang udah sama ya. Nah, Mm. PTRO itu dia itu ada triangle. Kalau misalkan kita tarik garis dari 1 April, kita sambungin di level 3 Juni, kemudian 27 Juni, itu dia atasnya di resistennya itu dari 16 Mei sama 11 Juni, otomatis Mm. dia akan bentuk namanya ascending triangle. Nah, ascending triangle itu saat ini lagi konsolidasi. Nah, ini level-level PTRO ini di level 8150, 8200 ini cukup menarik. Sorry, ya 8100, 8200 itu untuk akumulasi masih cukup oke. Dia mungkin akan jelek atau patternnya akan berubah patah ketika dia jebol 7650. Kalau udah 7650 jebol ke bawah, dia berarti udah jelek. Nah, targetnya ketika dia bisa ngebreak level 9700, targetnya itu ada di sekitar 13.000 itu secara teknikalnya. Dan gua rasa kan PTRO cuan berarti 3 ya. PTRO cuan brand itu masih ada apa ya, reason, Mm. ada target yang harus mereka selesaikan. Kalau TPI kan udah beres, Ya. BRPT pun juga udah, jadi masih sisa 3 ini. Mm. Nah, gue lebih suka lihat 3 ini. Nah, satu sisi brandnya udah cukup tinggi. Brandnya kalau gue bilang brand saat ini cukup menarik untuk masuk, itu jelas gue ngerusakin kalian semua. Jadi brand brand secara resiko udah nggak bagus kalau buat masuk sekarang, kecuali teman-teman kemarin masuk di sekitar 6.000, 5.000, oke, itu cukup bagus untuk kalian hold. Gua sendiri pribadi masih hold brand dari 5.000-an. Nah, tapi brand risikonya udah nggak cocok untuk kalau misalnya masuk sekarang. Nah, yang masih menarik itu cuan sama PTRO. Nah, cuan PTRO tuh teman-teman boleh perhatiin sih, kayak gitu. Oke, thank you banget bro. Untuk yang nanya tadi BRPT udah dijawab ya, bahkan sampai sekitarannya juga dikasih insight gitu ya. Oke. Haha, saya baru masuk di 9.000 kok katanya tuh. Hati-hati. Sebenarnya kalau brand itu dia punya yang area menurut gua, anggap dia itu support itu ada di 9.100 ya. 9.100 itu selagi dijaga di atas itu masih cukup bagus. Kalau dia di bawah 9.000 tuh gua rasa udah mulai agak jelek. Tapi kalau selagi di atas 9.100 cukup bagus. Oke, siap. Kita lanjut lagi bro, Mm-hmm. pertanyaannya ini ada dari M. Fahrizal. Dia nanya nih, kok minta nasihatnya kurang lebih mending nimbun uang cash baru beli saham atau mending dicicil tiap bulan fokus di satu saham. Makasih kok. Oh sorry, yang awal-awal tadi apa dibilangnya? Mending nimbun uang cash, jadi kayaknya emang gedein Oh, cashnya dulu, oke. terus langsung beli saham sekali. Jadi ya mungkin DCA Oh, atau langsung full gitu sih sebenarnya ya. oke gitu tuh balik ke tujuan kalian. Dalam artian, gue tuh suka, kemarin tuh gue baru ada webinar soal investasi yang bagus untuk hari ini. Nah, itu gue selalu, bahkan dari tahun lalu kalau ada webinar soal investasi itu, gue selalu nekanin yang harus kalian lihat itu adalah piramida keuangan kalian dulu. Yang pertama apa? Sebelum kalian investasi, kalian punya dana darurat apa belum? Kalian punya asuransi protection udah apa belum gitu. Dua hal ini yang menurut gue tuh harusnya kalian penuhi dulu sebelum kalian masuk ke investasi gitu. Dana darurat kan bisa taruh di RDPU gitu.
reksadana pasar uang itu cukup bagus, cukup konvensional, cukup oke lah gitu. Kemudian protection, asuransi, menurut gua dengan kondisi harga biaya kesehatan yang cukup mahal, rasa-rasanya kita cukup puas kalau kita punya, at least kalau kalian masih muda itu ya asuransi kesehatan oke, asuransi jiwa juga mau nambah itu juga cukup bagus ya. Jadi itu dulu dipenuhi. Kalau misalnya ini dua udah dipenuhi, kalian masih punya dana sisa untuk investasi, ya kalian alokasiin berapa, 10%. Nah 10% itu mau by DCA, balik lagi tujuannya buat apa? Tujuan gue misalkan untuk investasi jangka panjang, ya udah DCA juga cukup bagus. Pilih saham-saham yang oke. Kalau kalian bingung, pilih saham banking, itu cukup bagus. Dan gue selalu share kalau strategi at least mungkin semi invest ya di banking kita, ya kalian beli di saat seperti ini, April, Mei, Juni. Nanti jualnya kapan? Jualnya di Maret tahun depan ketika mereka bagi dividen. Nah, di saat itu harusnya kalian bisa dapat capital gain plus dividen. Nah, habis itu tunggu dia turun lagi, kita beli lagi. Nah, tunggunya kapan? Ya, sekitar April, Mei, Juni. Whatever itu newsnya, tapi di setiap Maret, April, Juni, Mei itu biasa rata-rata saham banking tuh turun. Nah, itu kalian bisa beli lagi. Nah, itu terus yang dilakuin. Selagi kondisi makroekonominya aman, nggak ada crash, nggak ada perang, nggak ada COVID, gitu semacam, itu aman ya, kalian bisa pakai metode itu. Tapi kalau kalian mau DCA tiap bulan CCA, ya boleh gitu. Tapi yang paling gue tekankan dan harusnya kita semua itu adalah, ya pertama kalian punya dana darurat, yang kedua kalian punya protection dulu. Itu yang dua ini yang paling penting tuh sih menurut gue, sebelum kalian masuk ke investasi. Karena kenapa? Kalau dua ini bro, kalau udah kita kuasain, investasinya jadi tenang, karena udah ada pegangan, ya kan. Tapi kalau ini nggak ada, investasi kadang bisa galau, karena begitu tiba-tiba amin-amin kita sakit, butuh duit, pasti dana investasi akan terganggu gitu. Kayak gitu sih. Ya. Oke, siap. Ini yang nanya tadi pertanyaannya jadi lebih ke arah strategi investasi ya. Jadi thank you banget nih buat yang bertanya juga ya. Kita jadi nggak hanya nanya saham, tapi juga belajar begitu ya, bagaimana kita bisa mengelola. Ini pertanyaan dia mengikuti topik kita nih bro. Jadi dos banget nih. Mungkin tadi yang nanya, kalau mau ada merchandise ya buat kamu, boleh DM aja langsung untuk Sukor Sekuritas ya. Dari Sukor Sekuritas langsung DM aja Instagramnya Sukor Sekuritas. Oke, kita lanjut lagi ya bro ya. Lanjut. Ini ada komedi dikit nih dari Effendi Lim. Kok rame hacker siber data nasional? Ada kemungkinan ISG bisa kena hack nggak? Kayak film Die Hard 4, sasaran utamanya pasar keuangan. Kalau kita bicara gitu ya why not sih sebenarnya. Pasti selalu ada kesempatan itu loh. Cuman kan kita nggak tahu. Ya. Oke, ini tadi ada yang nanya ini bro, saham ASI. Ya. ASI, kalau gue lihat ASI itu udah mulai harusnya bottoming ya. Dalam artian 43 itu udah low-nya dia, ya mudah-mudahan nggak bikin low baru lagi. Dan dia akan mulai terkonfirmasi belok arah. Yang pertama, dia udah bergerak di atas 4631, kemudian ke level 49 atau 48 atau 49. Itu udah area dia belok arah. Nah, begitu dia udah mulai cenderung pembalikan arah, itu berarti dia udah terkonfirmasi lah istilahnya. Tapi yang paling harus diperhatiin itu level 4.600. Ketika dia udah belok di situ, kemudian mungkin inflow asingnya udah cukup bagus, ya boleh langsung bisa naik ya. sih harusnya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan juga lagi nih, cukup menarik nih, gue simpen buat. Nah ini dia dari gue mau sebut namanya nih. Nah dari Ani ya, Ani Liang, malam coffee dengan Goto nih. Gue pengen tahu nih. Oke, ini Goto tuh ada kejadian aneh kemarin. Dia ada transaksi sekitar 6 triliun di
340 miliar, 340, harga 340. Nah, tapi hari ini baru keluar tanggapan dari manajemennya, dan itu mereka mengatakan bahwasannya itu bukan apa-apa lah, intinya tuh bukan gitu. Nah, itu gue rasa rada agak aneh. Cuman di publik tuh gue nggak bisa cerita. nanti bahaya nanti bahaya. Tapi gue sempat mention, kalian kalau mau lihat tuh kalian buka ke profile gue, terus masuk ke channel IG punya channel gitu kan. Nah, kemarin gue sempat mention sih, mungkin itu atau bukan, cuma gue nggak berani ngomong di sini. Dan gue rasa masih agak cukup berat sih, masih agak cukup berat karena sellernya masih cukup banyak untuk Goto. Oke, siap. Thank you, bro, untuk jawabannya dan yang untuk bertanya juga ya. Kita lanjut nih, ada 3 orang nanya Inco tadi. Inco. Yeah. Inco nih menarik. Inco pertama hari ini udah mulai akan terkonfirmasi double bottom ya. Kita lihat supportnya di 3980, harga harga teoritisnya itu di sekitar 3.700-an kalau nggak salah. Nah, Inco secara teknikal dia udah akan mulai terkonfirmasi double bottom ketika dia break 4280. Hari ini volumenya cukup gede, harusnya bisa naik minggu depan. Targetnya itu ada di 4.580. Itu juga ada pas di resistnya dan gapnya. Kemungkinan dia kalau Senin ini dia break, mungkin dia akan kebentur di level 4370. Nah, begitu 4370-nya terbentur, dia turun, throwback, ya kalian mau masuk, boleh masuk. Itu asal dia tetap terjaga tutupannya, di atas 42, at least 4250 lah. Kalau selagi di atas 4250, itu cukup bagus untuk Inco. Ya, jadi targetnya akan ada di sekitar 4.590 sih. Teoritisnya 3990 ya. Pas yang berarti kan teoritisnya kemarin sempat disentuh ya 3970 kan low-nya. Ya, berarti udah cukup oke sih. Dan hari ini trading right-nya kan udah beres. Jadi udah normal. Inco menarik kok. Inco mungkin gue akan jadi watchlist minggu depan. Kalau dia bisa berkembang, menarik sih. Boleh nih teman-teman nih ya, dilihat, diperhatikan Inco ya. Ada beberapa sih actually ya, jadi minggu depan ini bisa dibilang penentu juga kali ya, kira-kira ya bro, arah beberapa saham gitu kan ya. Mau jadi konfirmasi lah ya, bisa dibilang gitu ya bro ya. Iya. Oke. Ya, lanjut lagi, ada yang nanya Antam bro, gimana nih? Antam memang ini pun kayak ada double bottom ya, atau rectangle gitu. Mungkin konfirmasi dia akan belok arah itu di level 1280. Kalau dia bisa lewat 1280, mungkin bisa lanjut ke atas. Tapi kalau enggak, mungkin dia akan balik lagi ke 1225, 1230. Nah, 1225, 1230 itu kalau buat gue mungkin trading harian bolak-balik itu masih cukup oke. Cuman daily dia mesti break 1285 baru bisa lebih naik lagi. Oke, siap. Udah dijawab ya tadi yang Antam. Ini ada yang bilang gue yang di sebelah lu pas di Sukor Semarang kok katanya. Wah, lu famous banget sih, bro. Bentar. Lu yang dia di sebelah lu di Sukor Semarang. Itu lu kan? Yang mana ya? Apa gue? Kamu gue. Lu ke Semarang terakhir kapan, bro? 3 minggu yang lalu. Nah, ya itu udah pasti, bro. Ya, jadi boleh di follow aja ya langsung ya teman. Oke, kita lanjut lagi bro ya. Kalau misalnya PTBA gimana nih lu ngeliatnya nih batubara nih? PTBA ya. PTBA tadi gue sempat ngecek, PTBA masih belum begitu menarik. Mungkin kalau tunggu di level 2360 itu boleh beli ya. Boleh
boleh ikutan beli, mungkin buat spekulasi. Cuman gue lebih suka UNTR sama ITMG sih. UNTR, ITMG masih cukup bagus. UNTR itu di level UNTR itu kalau dia koreksi ke 21775 itu kalian boleh spekulatif buy sih. Target terdekatnya kalau dia break 22.000, target terdekatnya di 23.000. Itu cukup menarik. Untuk UNTR, ITMG itu juga cukup bagus. Itu cukup bagus sih. ITMG juga sama sih, hampir mirip-mirip. ITMG nggak naik-naik. Bentar, sabar dong. Sabar dong. Yang penting kuncinya saat ini ya marketnya kan masih ya seminggu terakhir cukup bagus lah. Tapi kan sebelumnya kan kurang. Nah, selagi dia nggak bikin new low baru, dia kuat di atas support, ya why not? Emang sekarang metodenya harus sabar. Beli deket-deket support ya sabar aja. Either dia ke atas atau dia break ke bawah. Kalau break ke bawah ya kita buang. I see. Soalnya buat scalping susah sih saat ini. Ya. Nah ini langsung sih sama emang benar-benar trader ya teman-teman. Oke, ya bro, Hani gue jadi penasaran lu kalau misalnya buat trading lu kalau bikin cut loss itu sama TP itu hitungannya gimana tuh persenannya lu ngambilnya? Sama contohnya 5% turun, 5% naik atau gimana tuh biasanya? Kalau udah itu cut loss tuh gimana tuh? Kalau day trade itu pertama gue selalu cari at least risk and reward-nya 1:2. 1:2 ya. 1:2. Jadi risikonya pasti 1, reward-nya pasti 2. Nah, biasanya ini gue kasih tips deh, teman-teman. Biasa tuh gue akan pakai time frame 1H, 1 jam. Sama 15 menit biasanya. Ya. Jadi kalau di 1H kalian ketemu support dan resist terdekat di range harga itu, yang penting kuncinya adalah kalian bisa baca support resistant. Nah, itu bisa pakai. Jadi beli dekat-dekat dia support, atau ketika misalnya 1H-nya misalnya ITMG contoh ya, ITMG kalau kita lihat 1 jamnya itu kan dia udah breakout di level 23850. Nah, besok kalau dia koreksi ke bawah 23850 itu biasa sampai 23800 itu boleh spekulatif buy. Nah, jualnya kapan? Jualnya cari aja resist yang terdekat di mana. Resist terdekat di 24.000. Ya udah, berarti range-nya ada di sekitar sampai 24.000, ada sekitar ya mungkin 1%. Tapi kalau mau lebih atas lagi sekitar dekat-dekat 24.350 itu kalau ITMG. ITMG mungkin karena harganya kan tinggi, jadi range-nya cukup kecil ya. Tapi kalau kalian misalkan mainnya katakan MBMA gitu, atau mungkin BRIS lah, BRIS ya. BRIS kalau kita lihat BRIS gua seminggu terakhir nih sebenarnya 2 kali bolak-balik di BRIS, bro. Oh iya. Ya. Nah, bolak-balik di BRIS. Lumayan tektokannya, maksudnya tradingnya nggak scalping, tapi ya 2 hari bisa jual, habis itu masuk lagi, terus naik lagi gitu. Nah, lihat contoh, misalnya di BRIS itu punya resist di level 2650. Ini teman-teman buka ya, di time frame 1 jam, 2650. Nah, saat ini. Nah, kapan bisa masuk kok? Kalau kalian mau trading, itu kalian bisa manfaatin dari level sekitar 2580 ke 2650. Itu bisa dimanfaatin karena 2580, 2570 itu area-area support lah. Jadi kalian nyari 3% itu masih dapat. Tapi kalau misalkan minggu depan dia koreksi lagi balik sampai ke 2520, itu kalian juga bisa trading. Kalau dia balik ke 2520, 2540 itu kalian trading, jualnya dekat-dekat area sekarang 2610. Nah, itu bisa dimanfaatin. Jadi pakai aja time frame 1H. Tradingnya jauh lebih santai sih. Jadi nggak harus, karena market sekarang tuh volatilitas nggak ada. Jadi kalau volatilitas nggak ada, gimana kita mau scalping? Terus gua itu bukan tipe scalping yang di saham third liner kayak ini kecil-kecil, bro, sama saham-saham yang baru IPO, enggak. Karena profile risk gua nggak cocok di situ. Jadi gua trading di second liner
dan terutama ada instinya. Karena kalau terutama ada instinya, kita baca average harga marketnya. Kalau biasanya di order booknya spot kan ada tuh AVG atau VWAP gitu. Nah, kita baca dari situ tuh jauh lebih akurat ketimbang market saham yang nggak ada di insti atau saham-saham kecil gitu. Itu resikonya jauh lebih besar. Kayak gitu sih. Oke, siap. Thank you banget ya bro untuk penjelasannya ya. Ini jadi kita cukup pack ya teman-teman malam ini ya. Ada saham rekomendasi gitu ya. Ada juga kita Tips. dengar tadi beberapa insight lah ya, atau bisa juga opinion dari Bro Handi ya mengenai short selling ya teman-teman ya, dan view tahun ini juga begitu kan, dan tentunya sampai strategi buat trading ya. Karena tadi kalau lihat dari pertanyaannya di sini ada beberapa teman-teman kita yang juga mungkin baru mulai ya trading. Teman-teman ya semangat terus ya. Jadi thank you banget buat pertanyaan kalian juga semuanya malam hari ini. Dan buat teman-teman yang lainnya yang mungkin belum kejawab pertanyaannya, minta maaf ya. Tapi juga ada beberapa pertanyaan kalian itu yang sama dan sudah dijawab di awal ya. Caranya gimana? Kalian bisa nonton Instagramnya kalian bisa nonton rekamannya di Instagram Sukor ya, karena live ini di save ya teman-teman ya. Nah tuh makasih tipsnya kalau Senin praktek. Siap. Ya, Ingat jadi ya, teman-teman prakteknya jangan pakai lot gede. ya. Prakteknya kalian bisa lihat dulu atau kalian bisa masuk 1 lot, 2 lot lah, belajar dulu lah. Jangan langsung terbang. Ya. Jadi teman-teman hati-hati juga, pelan-pelan do your research juga ya teman-teman ya. Kalau mau nih ya ngobrol-ngobrol sama Bro Handi, mungkin sini teman-teman yang belum tahu mengenai Hot Community mungkin bisa follow juga kali ya Instagramnya langsung gitu ya. Jadi kalian bisa ada guidance juga langsung dari Bro Handi. Oke bro, udah 9.30, kalau ngobrol sama lu emang selalu cepet ya waktu berlalu. Gak berasa. Gue mau gue mau say thank you ya bro ya sekali Thank you lagi bro, ya. thank you juga. Siap buat teman-teman semua, thank you banget. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan buat Bro Handi juga ya. Sampai kita ketemu bro ya di event-event Thank you bro. selanjutnya. Siap. Thank you Oke, semua. Ya.